Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang telah menghadiri di stage talk show Main Lobby Jakarta Convention Center dalam acara Indonesia Syariah Economic Festival 2022. Tema ISEF 2022 adalah Recover Together, Recover Stronger, Optimizing Syariah Economy and Finance for Inclusive Recovery. ISEF 2022 adalah sebuah platform kolaborasi ekonomi syariah terpadu pertama berskala internasional diadakan tanggal 5-9 Oktober 2022 secara hybrid. Rangkaian kegiatan ISEF 2022 ini terdiri dari International Conference and Webinar yang telah berlangsung dari tanggal 5 dan juga masih berlangsung sampai hari ini dan sampai tanggal 9 Oktober 2022. Ada juga National Conference and Webinar, di mana akan memperkuat pemahaman dan kepedulian terkait ekonomi dan keuangan syariah, serta mendorong halal lifestyle. Ada juga Business Coaching, Workshop, Talk Show, untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan sertifikasi para pelaku usaha, perbankan syariah, lembaga wakaf, dan upaya mengakselerasi sertifikasi halal khususnya untuk UMKM self-declare. Terdapat juga exhibition, showcasing, fashion show, di mana ini adalah hybrid exhibition untuk produk-produk yang layak go global. Produk lainnya juga terjual melalui virtual dan e-commerce, showcasing produk halal oleh pelaku usaha syariah di sektor makanan minuman halal, fashion muslim, energi baru terbarukan, dan pertanian serta lembaga keuangan syariah baik komersial dan sosial. Ada juga agenda mukernas, taklim, dan tablik. Pertemuan ini diselenggarakan untuk memfasilitasi pelaku komunitas dan juga organisasi syariah termasuk kegiatan syariah beragama. Terdapat juga acara bisnis matching, linkage, pekan intermediari untuk memfasilitasi dan mempertemukan sisi demand dan juga sisi supply, termasuk mempersiapkan kapasitas para pelaku usaha syariah untuk menembus pasar dalam negeri dan ekspor, serta memfasilitasi pembiayaan syariah. Terdapat juga kompetisi yang ditujukan untuk pelaku usaha di sektor halal food, fashion muslim, dan pertanian, termasuk kompetisi ekonomi syariah nasional di tingkat pendidikan menengah. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat juga mengunjungi Indonesia Halal Showcase yang diikuti lebih dari 750 booth, mulai dari modest fashion, makanan dan minuman halal, perbankan, pesantren, dan masih banyak lagi. Terdapat juga Into Motion Fest, yaitu Indonesia International Modest Fashion Festival pada area Assembly Hall. Informasi jadwal acara dapat ditemukan di website www.isef.co.id. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi talk show, kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 245 oleh Bapak Muhaimin. Kepada Bapak Muhaimin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
نضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin sekalian, di acara ISEF 2022 ini kami juga menyediakan penukaran uang emisi tahun 2022 yang dapat ditukarkan di area parkir lounge di lower lobby. Kemudian juga harap bisa mengikuti kegiatan talk show sampai akhir acara karena kami akan menyediakan voucher belanja untuk di exhibition yang akan dapat digunakan di area exhibition di area Assembly Hall. Bapak Ibu, saat lagi stage talk show ISEF 2022 akan menghadirkan talk show dengan tema yang sangat menarik, yaitu sinergi kebijakan antar otoritas dalam mendukung pembiayaan hijau dan inklusif. Talk show ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan yang diterbitkan oleh otoritas dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan hijau dan inklusif, antara lain RPIM, serta meningkatkan sinergi antar otoritas dalam mendukung pembiayaan hijau dan inklusif. Untuk itu, saya akan menyerahkan acara kepada moderator kita kali ini. Bapak Ibu, mari kita sambut bersama Mbak Putri Juniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu undangan hadirin terhormat. Perkenalkan nama saya Putri Juniawan, saya adalah seorang TV presenter. Dan saat ini saya sedang mengambil Master Degree, Master of Art in Communication Studies di London School of Public Relations, Communications and Business Institute. Baik Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia, berbicara mengenai tema kita hari ini, sinergi kebijakan antar otoritas dalam mendukung pembiayaan hijau dan inklusif. Salah satu sektor yang mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional adalah sektor UMKM. Dan untuk mendukung ketahanan dan pengembangan UMKM tersebut, berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan oleh kementerian dan juga lembaga. Utamanya untuk mendukung penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan juga pembiayaan hijau. Dan sebagai informasi, Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan tentang rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang berlaku efektif pada tanggal 3 Januari 2022. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan bagi pelaku UMKM. Terkait pembiayaan hijau, pemerintah Indonesia juga melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mempublikasikan Green Bond and Green Sukuk Framework pada awal tahun 2018 sebagai dasar dari penerbitan instrumen hijau dan hingga kini telah menerbitkan berbagai instrumen hijau. Dalam pengembangannya, program pembiayaan hijau Otoritas Jasa Keuangan juga telah menerbitkan taksonomi hijau yang merupakan daftar klasifikasi aktivitas ekonomi yang disusun berdasarkan 8 kementerian lainnya. Dan kini tengah merancang peraturan bursa perdagangan karbon bersama lembaga terkait. Hari ini saya tidak akan sendiri, tentu saya akan ditemani oleh para narasumber yang akan memberikan kita informasi terkait sinergi yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan. Untuk itu saya langsung mengundang yang pertama, Bapak Heru Rahadian, Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Sehat Pak? Baik.
Pak Heru sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah ya. Baik, narasumber kedua, sekali akan mengundang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan hormat Ibu Restianti, kami silakan bergabung bersama kami Ibu. Boleh disambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk Ibu. Baik, selanjutnya saya akan mengundang Ibu Intan Natasha Putri, Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah DPPS Otoritas Jasa Keuangan. Baik, Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia, acara Talkshow ini akan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam dan 30 menit akhir nanti kami persilakan Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaan sebaik-baiknya dan langsung bisa ditanyakan kepada narasumber kita. Bapak Ibu semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan presentasi selama kurang lebih masing-masing dari Bapak Ibu sekalian 15 menit, kemudian kita akan tanya jawab dan kita akan juga tanya jawab bersama audiens. Untuk yang pertama nih ya, kepada Bapak Heru Rahadian Pak. Pertanyaannya nih Pak ya, mungkin nanti bisa langsung dijawab juga ya. Sebenarnya latar belakang apa sih Pak ya, Bank Indonesia dalam mendukung pembiayaan hijau dan inklusif serta bagaimana framework pengaturannya untuk RPIM ini Pak. Silakan Pak Heru, waktunya 15 menit. Terima kasih Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sistem keuangan itu ibaratnya adalah benteng yang selalu digempur kiri kanan setiap hari, setiap saat. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menguatkan benteng itu agar bertahan tidak hanya sekarang, tapi bertahan seterusnya sampai anak cucu kita. Itu sebabnya kita dari Bank Indonesia menyusun sebuah kebijakan yang kita sebut RPIM. Kenapa RPIM? Jadi kalau kita lihat pengalaman 97-98, itu ekonomi Indonesia itu awalnya terlihat kuat, kita disebut macan Asia. Tapi begitu ada global shock, tiba-tiba kita kolaps. Kita merasakan itu, sebagian besar dari kita di sini merasakan bagaimana pedihnya krisis 97-98 itu. Nah, kalau kita lihat pengalaman itu, ternyata yang membuat kita bertahan menjadi tidak menjadi negara gagal itu adalah UMKM. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu kolaps karena mereka sangat rentan terhadap global shock. Mereka kalau ada nilai tukarnya anjlok, pembiayaan dari luar berhenti, ekspor berhenti, mereka kolaps. Sementara UMKM kita menjadi penopang pada saat itu. Nah, ini yang kita inginkan di masa depan, bagaimana apabila shock ini muncul lagi, kita bisa survive. Nah, kalau kita lihat proporsinya, usaha besar itu kan proporsinya di Indonesia itu kurang dari 1%. Tapi menguasai pembiayaan bank itu 80% lebih. Ini yang menjadi masalah. Sementara UMKM itu 99% usaha di Indonesia bentuknya UMKM, tapi porsi pembiayaannya hanya 20%. Nah, ini yang ingin kita ubah karena ada resiko konsentrasi yang begitu besar di sini. Jadi apabila yang 1% ini kolaps, 80% pembiayaannya juga ikut kolaps. Nah, ini yang kita inginkan agar kedepannya berimbang lah, resiko konsentrasinya itu berimbang. Bagaimana kita ingin UMKM itu menjadi tulang punggung ekonomi. Kenapa? Tadi saya sampaikan bahwa kurang dari 1% usaha itu bentuknya usaha besar. 99%, bahkan 99,99% itu bentuknya UMKM. Inilah yang ingin kita jaga, kita kuatkan. Kita tidak ingin, katakanlah secara drastis, ingin 50-50 ini sekarang pembiayaannya, enggak. Paling tidak dari 20% bisa naik bertahap 30%, 40%, agak risiko konsentrasinya lebih merata. Ini juga penting kenapa? Karena kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita stabil, katakanlah di 6%, 7%, UMKM inilah yang harus kita garap. Kita tidak bisa lagi membebankan semuanya ke usaha besar yang hanya 1% itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menumbuhkan pembiayaan UMKM?
Jadi selama ini kita di masa lalu selalu berpikir kalau namanya pembiayaan UMKM ya pembiayaan langsung dari bank ke UMKM. Nah ini paradigma ini yang kita ingin ubah. Kita fokus ke tujuan. Tujuan kita bagaimana sih memberikan pembiayaan ke UMKM. Bagaimana caranya itu banyak. Yang penting penerimanya UMKM. Nah di sini kami juga kita luaskan. Tidak hanya UMKM yang butuh, masyarakat berpenghasilan rendah juga butuh. Nah ini yang ingin kami sampaikan. Caranya bagaimana? Kita punya cara tradisional. Bank kasih kredit ke UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM itu lokasinya di pelosok. Jauh dari mana-mana kebanyakan ya. Dan tidak semua bank itu punya jaringan sampai daerah. Tidak punya SDM yang memadai karena evaluasi UMKM itu beda sama korporasi. Korporasi itu laporan keuangannya lengkap. Kalau UMKM laporan keuangannya kan terbatas. Itu. Jadi model bisnisnya pun berbeda sehingga kita kenalkan RPIM. Kita fokus ke target. Sepanjang bank yang membiayai mekanismenya seperti apa itu kita encourage. Nah, ada beberapa mekanisme dalam RPIM, yang tadi pertama adalah kredit langsung yang tradisional, yang kedua adalah kredit tidak langsung. Seperti apa? Ternyata bank-bank itu memberikan kredit ke berbagai usaha besar, tapi usaha besar itu ternyata di baliknya itu ada suppliernya yang berbentuk UMKM, ada distributornya berbentuk UMKM, ada mitra-mitra bisnisnya yang berbentuk UMKM. Nah, kami ingin naikkan status usaha besar itu yang tadinya statusnya hanya debitur, kita naikkan statusnya jadi partnernya bank untuk mencapai RPIM. Dengan naiknya status usaha-usaha besar ini, mereka daya tawarnya naik. Biasanya kan debitur itu daya tawarnya rendah dibandingkan bank. Nah dengan adanya RPIM ini kita naikkan status usaha besar itu yang tadinya murni debitur jadi partnernya bank untuk mencapai RPIM. Akibatnya harapan kita nanti suku bunganya akan lebih kompetitif yang akan di-pass through ke UMKM di baliknya usaha besar itu. Nah yang kemudian yang kedua adalah kita dorong bank berpartner dengan lembaga keuangan lainnya, dengan BPR, perusahaan pembiayaan, dengan badan layanan umum, dengan lain-lain. Itu yang kita dorong. Dan yang ketiga adalah bank tidak harus membiayai itu dengan cara memberikan kredit. Bisa juga dengan membeli surat berharga. Siapa surat berharganya? Surat berharga yang uangnya digunakan untuk membiayai UMKM atau masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kemudian surat berharga itu seperti apa? Ada kurang lebih 4 jenis surat berharga yang diakui dalam RPIM. Yang pertama adalah surat berharga dengan agunan inklusif. Apa itu? Jadi misalkan surat berharga, kemudian dia mengatakan surat berharga saya ada agunannya adalah kredit UMKM. Jadi saya sudah kasih dulu uangnya nih ke UMKM. Nah saya mau refinancing. Ini konsepnya. Jadi kalau sudah ada agunannya, yang kata kredit ke UMKM, kredit ke masyarakat berpenghasilan rendah, itu tidak perlu lagi ada komitmen. Jadi uangnya cuma mengganti saja, uangnya boleh digunakan untuk apa saja. Nah, tapi ada juga bank mengatakan saya belum menyalurkan kredit ke UMKM nih, bisa enggak? Bisa, caranya surat berharga dengan komitmen. Nah, kalau komitmen, dia bilang saya menerbitkan surat berharga, uang yang saya terima akan saya gunakan untuk menyalurkan kredit ke UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Nah kalau udah ada komitmen itu tidak perlu ada agunan. Jadi kalau ada agunan tidak perlu komitmen, kalau ada komitmen tidak perlu agunan. Nah yang ketiga kita juga memberi kemudahan nih. Ada beberapa bank yang merasa sangat kompleks kalau membuat sebuah surat berharga dengan agunan dengan komitmen. Nah kita beri kemudahan. Yang pertama adalah ini otomatis sifatnya. Jadi kalau surat berharga ini memenuhi kriteria ini tidak perlu diakses agunannya, tidak perlu diakses komitmennya, ini otomatis diakui untuk RPIM. Ada beberapa jenis, yang pertama adalah green bond. Jadi semua surat berharga yang sifatnya green, sustainable, social, itu memenuhi kriteria RPIM. Kenapa? Karena perubahan iklim itu dampak terbesarnya itu nanti yang merasakan adalah UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ini karena kita banyak petani, banyak nelayan, banyak masyarakat pesisir gitu ya. Kemudian jadi kalau statusnya sustainable, green gitu otomatis tidak perlu diakses lagi. Kemudian yang kedua adalah kita tetapkan 9 jenis lembaga yang memang bidang tugasnya pembiayaan UMKM atau masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga kalau diterbitkan ada surat berharga diterbitkan oleh 9 lembaga ini otomatis juga tidak perlu diakses lagi. Misalkan ada PNM, ada BAV, ada Pegadaian, ada
SMI, SMF, macam-macam. Ada 9, ada lembaga keuangan mikro, itu otomatis juga. Nah, kemudian versi keempat adalah sertifikat deposito. Nah, ini tidak ada komitmen juga, tidak ada agunan, tapi ada bank mengatakan saya itu RP-nya sudah jauh melebihi target, gitu. Tapi saya mau menyalurkan kredit lagi, uang saya udah habis nih, saya ingin menyalurkan lagi, gimana caranya? Ya udah, Anda terbitkan sertifikat deposito pembiayaan inklusif, tidak perlu ada komitmen, tidak perlu ada agunan, simple, tapi nanti nilai RPM Anda dipotong, dikasihkan ke yang beli. Ini kayak perdagangan karbon lah, kalau pernah dengar carbon trading. Nah ini seperti itu. Jadi kita buat beberapa mekanisme, harapannya ini memudahkan pembiayaan ke UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Mungkin saya berhenti di situ dulu. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Heru, dan koordinasi antar otoritas dalam implementasi kebijakan RPM itu seperti apa Pak? Ya, jadi untuk mendukung pembiayaan RPM ini kami membentuk yang kita sebut working group pembiayaan inklusif. Ini anggotanya lintas industri, lintas otoritas. Ada berbagai asosiasi baik bank maupun non bank, ada HIPMI, ada Kadin, ada macam-macam, ada OJK, ada Kementerian Keuangan. Jadi kita berharap dengan adanya working group ini sinergi kita makin mantap. Kenapa? Karena ini adalah usaha yang sangat besar yang tidak bisa dikendalikan oleh satu orang gitu. Nah, jadi kita bagi menjadi 3 sub working group. Yang pertama adalah membahas tentang rantai pasok khususnya. Kenapa rantai pasok ini penting? Tadi kita membuat model-model bisnis yang baru. Bagaimana bank itu memberikan kredit ke katakanlah ke usaha besar itu menyalurkannya ke suppliernya gitu. Jadi satu usaha besar itu bisa punya ribuan supplier gitu. Jadi bagaimana mereka kasih uang muka di muka gitu. Uang muka duluan, barangnya belakangan. Atau ke distributor. Bagaimana si bank kasih uang ke usaha besar, produksi barang, kemudian pada saat jual ke distributor bayarnya belakangan. Jadi UMKM yang berbentuk supplier, yang berbentuk distributor itu tidak perlu keluar uang duluan. Yang nalangi adalah perusahaan, uangnya perusahaan dari bank. Bisa juga dengan petani inti plasma gitu ya. Jadi bank ke perkebunan besar, pembiayaan perkebunan besar nanti menyalurkan ke petani-petani di baliknya. Kemudian mitra-mitra, ini kita ada ojek online. Bagaimana bank menyalurkan kredit ke ojek online, perusahaan besarnya, nanti perusahaan besarnya yang beli mobil, motor, kemudian disalurkan ke mitra-mitranya, mitra-mitranya bayarnya ke perusahaan ojek online-nya. Tidak perlu utang ke bank. Jadi bagaimana usaha-usaha kecil, masyarakat berpenghasilan rendah itu tidak perlu langsung ke bank, cukup bermitra dengan usaha-usaha besar, usaha besarnya kita beri insentif dengan RPIM. Kemudian bagaimana working group 2, kita bicara kerjasama dengan lembaga keuangan non-bank umum. Jadi kita dorong, nah kita juga banyak diskusi dengan badan layanan umum milik pemerintah, ada PIP, ada BLU milik Kementerian Koperasi dan seterusnya. Bagaimana kita mendesain model bisnis baru juga agar uang-uang yang ada di bank itu kalau bank tidak sanggup salurkan langsung, kerjasamalah dengan lembaga-lembaga yang memang bergerak di situ. Kemudian dengan SBPI kami banyak diskusi dengan Bu Tanti, nanti Bu Tanti akan lebih mengelaborasi bagaimana kita mendorong penerbitan green bond obligasinya. Jadi tahun ini, tahun 2022 ini kita membuat revisi ketentuan RPIM untuk memberikan insentif penerbitan green bond. Dan alhamdulillah tahun ini itu biasanya green bond tuh terbitnya di luar negeri. Gitu. Kalau di dalam negeri itu pembelinya dikit, terus rate-nya tinggi gitu. Nah, dengan adanya RPIM ini sudah mulai nih, ada beberapa perusahaan itu mulai terbit yang tadinya di luar negeri sekarang terbitnya dalam rupiah di dalam negeri dan yang membeli itu oversubscribe. Nah, biasanya oversubscribe juga tapi oversubscribe dari luar. Sekarang oversubscribe-nya domestik dan mayoritas pembelinya itu bank gitu. Ini juga sangat menarik dan kami juga working group 4 sedang membahas tentang pelaporan. Jadi bagaimana data ini kita lebih terintegrasi lintas otoritas, kita bagi dengan kementerian-kementerian, karena tanpa data yang optimal, kita asesmen kebijakan kita juga tidak akan optimal. Demikian, Mbak Putri.
Baik, terima kasih Pak Heru. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Yang kedua untuk Ibu Restianti dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR Kementerian Keuangan. Baik, Ibu sebelumnya saya mau bertanya ya Bu, saya mengutip nih pernyataan dari Ibu Sri Mulyani, Indonesia sangat berkepentingan terlibat dalam pembangunan berkelanjutan dan pemerintah telah menyusun berbagai target agar dapat berkontribusi dalam penyelamatan bumi. Pertanyaannya nih Bu ya, bentuk komitmen dari Kemenku sendiri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, hijau dan inklusif seperti apa Ibu? Silakan. Terima kasih Mbak Putri ya tadi pertanyaannya. Suara saya kedengaran nggak ya? Kayaknya kecil nggak? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi yang disampaikan Pak Heru tadi itu ya, RPIM ini sebenarnya juga menjadi salah satu trigger gitu ya bagi pemerintah untuk menerbitkan juga sukuk green sukuk ini di domestik dengan cara lelang. Sebelumnya kita punya penerbitan yaitu green sukuk di pasar internasional. Jadi kita biasa sebut sebagai global green sukuk. Itu sudah dimulai sejak tahun 2018. Nah, kemudian tahun 2019 kami setiap tahun sebenarnya menerbitkan green sukuk juga di domestik dan itu hanya untuk warga negara Indonesia di pasar perdana. Nah, bentuknya adalah sukuk tabungan. Jadi Bapak Ibu kalau pernah dengar namanya ST006, ST0007, 8 gitu yang nanti yang akan terbit juga nih insya Allah ya kalau nggak ada halangan apa-apa itu di bulan November ya, Oktober November itu nanti akan ada keluar sukuk tabungan 009. Nah itu juga insya Allah nanti formatnya juga green gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita udah terbitkan selama ini adalah kalau dari sisi green sukuk itu ada dari tahun 2018 berarti 5 kali green sukuk di pasar internasional gitu ya dari mulai 2018. Kemarin yang terakhir itu 2022 di bulan Juni ya Bapak Ibu itu kita terbitkan dengan tenor 10 tahun. Nah Bapak Ibu kemudian ini trigger dari RPIM ya. Jadi RPIM itu kan sebenarnya dari pembiayaan ini bisa melalui SBPI gitu. Nah, kita nggak mau SBPI yang kita create untuk bisa juga digunakan oleh perbankan dan industri dalam memenuhi kebutuhan RPIM-nya itu kita nggak mau yang plain-plain aja gitu, tapi juga kalau bisa kita juga konsisten pemerintah sebagai komitmennya di dalam komitmen dalam memberantas istilahnya tuh mitigasi ya untuk perubahan iklim ini dengan cara kita terbitkan juga green gitu ya, green sukuk. Sebelumnya kita tidak terpikirkan untuk menerbitkan melalui lelang. Biasanya melalui lelang setiap dua minggu sekali itu kita terbitkannya seri PBS yang plain aja, plain vanilla gitu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dengan kewajiban dealer utama juga harus melakukan kewajibannya misalnya mengadakan transaksi di pasar sekunder dan sebagainya gitu. Nah untuk kali ini kita memenuhi kebutuhan tersebut kita terbitkan melalui lelang. Nah ini pertama kali kami terbitkan di 20 September 2022 yang lalu. Itu namanya kita berikan PBSG 001 Bapak Ibu sekalian. Nah kenapa sih sebenarnya Indonesia itu sangat artinya sangat concern gitu ya mengenai perubahan iklim ini gitu. Gak usah jauh-jauh kita lihat aja ya Bapak Ibu kepulauan mungkin saya bisa ya satu lagi. Mungkin sebelum ke situ saya ingin menyampaikan juga bahwa sukuk negara ini sekarang kita sudah terbitkan dari tahun 2008 itu ya, itu adalah sebesar 2.190,9 triliun Bapak Ibu sekalian. Itu dari 2008 sampai sekarang ya, terakhir itu di
Ini berdasarkan data as of 6 Oktober 2022, jadi ini yang terkini gitu Bapak Ibu. Lalu kemudian outstandingnya karena sudah banyak yang jatuh tempo, maka sekarang outstandingnya adalah 1.326,79 triliun begitu. Nah, Bapak Ibu kalau lihat outstanding itu kan sebenarnya pemerintah punya namanya surat berharga negara. Surat berharga negara itu terdiri dari surat utang negara yang konvensional dan surat berharga syariah negara yang syariah. Nah, SBSN atau surat berharga syariah negara ini itu biasa disebut sukuk negara. Jadi biar enak ya kita nyebutnya sekarang sukuk negara gitu. Dan ini yang diterbitkan oleh pemerintah berarti dia sovereign gitu ya Bapak Ibu ya, bukan yang diterbitkan oleh corporate. Lalu Bapak Ibu, kalau kita lihat juga ternyata itu komposisinya dari yang SBSN itu masih sedikit sebenarnya dari kumulatif outstanding yang SBN tadi baru 20% seperti itu. Nah oleh karenanya mudah-mudahan nanti termasuk RPIM ini kita lelang melalui PBS ini juga bisa semakin menggenjot juga ya penerbitan dari sukuk negara. Lanjut lagi. Ini saya salah, sorry Bapak Ibu. Nah itu tadi sekilas pintas ya mengenai sukuk negara. Sekarang penerbitan sukuk internasional ini kita singgung dulu ya. Jadi kalau di penerbitan sukuk di internasional gitu ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah khusus buat sovereign sukuk gitu ya Bapak Ibu. Jadi dari negara-negara yang menerbitkan sukuk. Sementara untuk corporate kita nggak masukkan di sini datanya. Jadi secara total itu sampai dengan 6 Oktober 2022 kemarin itu penerbitan di pasar internasional dari sukuk di seluruh dunia itu adalah mencapai 114,96 miliar US dollar. Itu khusus sovereign ya. Kemudian Indonesia sendiri itu adalah sekitar 24%-nya, yaitu kita sudah terbitkan sebanyak 26,9 miliar US dollar. Nah ini adalah mulai tahun 2013 itu sukuk ini langsung di-earmark gitu ya dengan proyek. Nah sampai sekarang ini kita mendata bahwa proyeknya sudah mencapai 4.247 proyek dengan totalnya adalah sekitar 175,37 triliun lah ya nilainya seluruh yang di-tagging, yang bukan di-tagging istilahnya di-earmark langsung dibiayai gitu dari sukuk negara. Dan itu di 34 provinsi. Nah cuma Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan bahwa sukuk negara ini kaitannya dengan APBN. Bukan APBD. Jadi kalau misalnya proyek-proyek itu adalah proyek-proyek dari pemerintah daerah itu nggak masuk dalam APBN. Itu APBD dan itu tidak masuk dalam wilayah issuance dari sukuk negara ini Bapak Ibu. Nah lalu Bapak Ibu, ini sekilas pintas dulu ya mengenai sukuk negara. Lalu kita masuk ke green sukuk. Nah ini alternatif untuk pembiayaan perubahan iklim. Nah tadi yang sempat saya singgung tadi bahwa Indonesia sendiri itu sebenarnya rentan terhadap perubahan iklim. Coba kita lihat ya, kepulauan kita aja sudah lebih dari 17.000 ya. Kemudian kita dikelilingi oleh laut, samudra seperti itu. Nah oleh karenanya itu ada kemungkinan bahwa kita rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Jadi yang terjadi apa? Banjir, rob, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu yang sering kita dengar juga adalah kebakaran hutan. Nah itu juga dua hal yang menjadi masalah dari perubahan iklim gitu. Dan kita melihat bahwa dari tahun ke tahun ternyata data-data yang ada ini menyampaikan bahwa ada kenaikan suhu ya dari tahun ke tahun. Kemudian juga kenaikan permukaan air laut. Lalu ada juga misalnya emisi gas rumah kaca juga semakin meningkat kan dari tahun ke tahun seperti itu. Nah itu juga termasuk perubahan iklim. Nah kalau kita lihat dari seluruh bencana yang terjadi di Indonesia, 80%-nya itu adalah karena adanya perubahan iklim ini Bapak Ibu sekalian. Nah kalau ini tidak segera dimitigasi maka bisa jadi nanti sampai tahun 2030 itu kita akan mengalami kerugian ekonomi sampai 4,5% dari PDB gitu. 3,45% dari PDB.
Nah, resiko lainnya itu ya yang paling penting kita memahami adalah resiko dari perubahan dampak lingkungan ini. Pertama, nanti akan ada terjadi kelangkaan air, kelangkaan pangan, kemudian kerusakan dari habitat-habitat di laut gitu ya. Kalau ada kenaikan suhu di permukaan air laut, maka nanti terumbu karang juga nggak bisa hidup lebih lama seperti itu ya, dan juga rumput laut dan sebagainya. Lalu juga nanti ada kerusakan di sisi ekosistem lahannya. Nah, yang paling sering kita lihat kalau misalnya terjadi kebakaran hutan dan juga adanya banjir, itu adalah penurunan kualitas dari kesehatan itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya ini penting Mbak Putri dan Bapak Ibu sekalian bahwa pemerintah itu komitmennya terhadap green ini itu tinggi seperti itu. Dan selain itu juga di tahun 2015 itu ada Paris Agreement Bapak Ibu. Jadi kesepakatan dari negara-negara untuk bersama-sama untuk menghadapi ini perubahan iklim tersebut. Kemudian juga ada target dari setiap negara itu dimasukkan ke dalam nationally determined contribution. Nah, ini yang dari Indonesia sendiri nanti dari 2020 sampai 2030 itu diharapkan bahwa kita bisa menurunkan emisi rumah kaca ya. Itu sampai 29% nanti 2030. Itu kalau misalnya dilakukan sendiri secara nasional. Tapi kalau dengan bantuan internasional kita harapkan kita bisa turunkan sampai 41%. Nah, untuk ini sebenarnya biayanya juga nggak murah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berdasarkan NDC yang dikeluarkan oleh KLHK di tahun 2020 untuk mitigasinya, ini biaya yang diperlukan itu sekitar 3.779 triliun rupiah. Atau kalau kita bagi ya per tahunnya itu bisa menjadi sekitar 343 triliun rupiah lah yang harus disiapkan. Dan yang paling besar di sini adalah mitigasi untuk energi dan transportasi Bapak Ibu sekalian. Nah seperti itu mungkin ya kira-kira ya. Jadi dari sisi kita sendiri kita membutuhkan memang ya untuk ikut serta berkomitmen dalam mitigasi perubahan iklim ini, itu juga karena adanya juga Paris Agreement itu seperti itu. Nah ini frameworknya ya Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin nanti bisa kita ngobrol lebih jauh lagi terkait dengan ini. Mengenai frameworknya ya Bapak Ibu, tapi pada dasarnya kami juga menerbitkan Green Sukuk melalui lelang ini, itu juga di-trigger juga ya dari RPIM gitu, tapi kami juga pemerintah itu juga ingin menerbitkan dalam rangka juga ingin mengembangkan sukuk negara dan juga menambah dari investor-investor karena sekarang kan trennya juga ke arah ESG ya, green, blue dan juga social, sustainable financing dan sebagainya. Mungkin itu barangkali saya kembalikan ke Mbak. Waktunya masih ada Ibu, kurang lebih 4 Masih. menit kalau ada mau ditambahin silakan. Baik, mohon izin ya Bapak Ibu sekalian, nah ini ada framework, jadi framework yang dilakukan, yang dibuat oleh pemerintah ini, itu pada tahun 2018 di bulan Januari Bapak Ibu, itu kita punya framework green bond atau green sukuk, jadi bisa dipakai bond, bisa dipakai oleh sukuk gitu ya, kalau bond itu yang konvensional. Nah dan ini sudah mendapatkan opini juga dari the third party-nya, jadi dapat second opinion dari Cicero. Cicero itu standar nasional ya, jadi walaupun itu institusi, ada beberapa institusi memang, tapi ini standarnya internasional seperti itu. Kemudian setelah kita punya framework ini, di bulan Februari tahun 2018 kita terbitkan namanya Green Sukuk di pasar internasional. Jumlahnya itu 1,25 miliar US dollar, Bapak Ibu sekalian. Jadi in total sebenarnya pemerintah pada saat itu menerbitkan sekitar 3 miliar US dollar. Ada yang 5 tahun, kemudian ada yang tenor lainnya. Nah kebetulan yang greennya sendiri yang 5 tahun ini Bapak Ibu sekalian, yaitu 1,25 miliar US dollar itu tadi. Nah kemudian
Ini framework-nya dikembangkan. Kalau tadinya hanya mengenai green, maka di tahun 2021 di bulan Agustus itu dikembangkan. Sehingga itu framework-nya bisa digunakan juga untuk sosial, untuk blue ya, konsep sustainable gitu, financing dan sebagainya. Dan itu juga sudah dapat second opinion dari Cicero. Lalu setelah Agustus mendapatkan kita buat framework-nya, kemudian di Septembernya itu diterbitkan pertama kalinya namanya SDG Bond, yaitu dengan nilai 500 juta euro pada saat itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dari rentang 2018 sampai 2022 ini kita sudah menerbitkan 5 green sukuk di pasar internasional, 3 green sukuk di domestik yang kita terbitkan melalui sukuk tabungan ya, melalui sukuk retail, kemudian 1 melalui lelang. Jadi tadi perbedaannya apa, sama-sama domestik dari sukuk tabungan dengan lelang adalah kalau sukuk tabungan hanya untuk warga negara Indonesia di pasar perdananya ya. Sementara kalau untuk melalui lelang itu institusi bisa ikut sebenarnya ya, perorangan juga bisa ikut, jadi bentuknya wholesale gitu. Nah Bapak Ibu, framework ini pada dasarnya nggak bisa cuma sekedar framework yang kita buat seperti itu saja, tapi harus mendasarkan pada paling tidak standar internasional, itu harus ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga harus berdasarkan prinsip internasional seperti misalnya the Green Bond Principle, kemudian Social Bond Principle, lalu Sustainable Guidelines dan sebagainya. Nah itu ada 4 pilar yang harus dilakukan gitu. Pertama bahwa proceednya itu harus sesuai dengan framework tersebut. Itu framework kan bisa kita gunakan untuk penerbitan green misalnya atau sosial dan sebagainya. Nah itu proceednya harus sesuai dengan fokusnya. Nah kemudian juga ada proses evaluasi dan seleksi proyek. Nah proyek-proyek yang digunakan untuk nantinya pembiayaan mengenai ini itu harus sesuai dengan fokusnya juga dan harus layak gitu Bapak Ibu. Harus memenuhi persyaratan. Kalau dia untuk green ya berarti kita proyek-proyek green gitu yang layak dan sesuai gitu ya. Kemudian manajemen dari hasil penerbitannya ini nanti semua hasil penerbitan masuk ke rekening umum pemerintah, kemudian nanti dialokasikan. Dan yang paling penting lagi harus ada pelaporan. Nah untuk semua green sukuk yang diterbitkan ini ada pelaporannya gitu. Dan untuk yang global green sukuk itu setiap tahunnya ada impact report Bapak Ibu. Nah di impact reportnya itu sendiri, ternyata Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya. Kelihatan bahwa sebenarnya dari sisi emisi gas rumah kaca atau biasa disebut sebagai CO2e ya. Jadi itu ada penurunan gas rumah kaca sebesar 10,42 juta ton ekuivalen karbon dioksida. Kemudian juga ada tambahan kapasitas pembangkit listrik ramah lingkungan sebesar 7,36 kilowatt hour dan 8,51 juta rumah tangga itu ternyata mendapatkan manfaat dari pengelolaan sampah yang lebih baik serta proyek-proyek dari yang ramah lingkungan tersebut. Mungkin kira-kira itu dulu ya, nanti kita dalami lebih lanjut. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Bu Restianti. Boleh ya disambut dengan tepuk tangan yang meriah ya untuk semangat kita di pagi hari ini. Dan selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Intan Natasha Putri mengenai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendorong pembiayaan hijau dan inklusif ini seperti apa Ibu Intan? Silakan, waktunya 15 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Izinkan kami share ya sedikit informasi tentang bagaimana dukungan dari OJK terhadap pembangunan berkelanjutan. Jadi memang dalam rangka kita mendukung pemerintah yang telah menyatakan komitmennya secara internasional untuk menanggulangi dan memitigasi dampak terkait perubahan iklim, dari OJK telah menerbitkan berbagai roadmap. Tolong slide-nya bisa ditampilkan ya.
IO. Ya, jadi untuk mendukung pemerintah, jadi OJK telah mempublikasikan berbagai roadmap, termasuk pengaturan dan juga pedoman untuk mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan. Jadi di sini ini adalah tahap-tahap yang telah kami lakukan, di mana sejak 2015 OJK telah menerbitkan roadmap keuangan berkelanjutan tahap 1, yang itu berlaku selama 2015-2019, di mana ini adalah dokumen arah kebijakan untuk mendukung inisiatif keuangan berkelanjutan. Jadi tujuan dari roadmap ini adalah yang pertama meningkatkan awareness atau meningkatkan pemahaman dari stakeholders terkait tentang pentingnya keuangan berkelanjutan. Selain itu, roadmap ini juga menjadi dasar bagi kami untuk menerbitkan dasar-dasar regulasi untuk mendorong lembaga-lembaga jasa keuangan untuk ikut mendukung penerapan keuangan berkelanjutan. Oke, next. Nah, sebagai salah satu wujud dari roadmap tahap pertama, OJK telah menerbitkan peraturan OJK nomor 51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Di mana melalui POJK ini kita mengharapkan dan mewajibkan lembaga-lembaga jasa keuangan termasuk perbankan, bank-bank syariah termasuk, untuk menerapkan keuangan berkelanjutan yang didasarkan atas berbagai prinsip, antara lain prinsip investasi bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, pengelolaan resiko sosial dan lingkungan, dan prinsip-prinsip lainnya. Nah, terkait hal ini, salah satu kewajiban dari lembaga jasa keuangan adalah lembaga jasa keuangan termasuk bank syariah wajib menyampaikan rencana aksi keuangan berkelanjutan, di mana AKB atau rencana aksi keuangan berkelanjutan ini itu penyampaiannya dilakukan pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis, bisa menjadi bagian dari rencana bisnis atau dokumen yang terpisah. Seperti itu, di mana selanjutnya juga bank-bank syariah wajib sebagai hasil dari pelaksanaan AKB tersebut, rencana aksi keuangan berkelanjutan, bank syariah wajib menyampaikan juga laporan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris itu sustainability report, di mana ini bisa merupakan bagian dari laporan tahunan atau merupakan dokumen yang terpisah. Akan tetapi beberapa informasi yang perlu dimuat di dalam laporan tersebut adalah penjelasan dari strategi keberlanjutan, kemudian itisad dari aspek keberlanjutan, profil singkat dari lembaga jasa keuangan tersebut, penjelasan dari direksi, kemudian tata kelola keberlanjutan, kinerja keberlanjutan, dan jika ada verifikasi tertulis dari pihak independen, termasuk feedback dari pembaca, dan tanggapan terhadap umpan balik dari laporan tahun sebelumnya. Untuk POJK 51 2017 ini, kewajiban penerapan keuangan berkelanjutan ini memang dilakukan secara bertahap, di mana setiap tahun itu ada kewajibannya itu terhadap lembaga jasa keuangan yang berbeda. Tapi untuk bank umum syariah, alhamdulillah sudah menyampaikan laporan berkelanjutan kepada kami. Nah, selanjutnya untuk terus memberikan dukungan kepada pemerintah terkait dengan pembangunan berkelanjutan, OJK juga telah menerbitkan roadmap keuangan berkelanjutan tahap 2 untuk periode 2021-2025. Jadi di dalam roadmap ini adalah arah kebijakan lanjutan yang fokusnya adalah membentuk ekosistem keuangan berkelanjutan yang komprehensif yang terdiri dari 7 aspek. Nah, 7 aspek itu bisa dilihat di bulatan di bawah, yang terdiri dari kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi antar stakeholders, sumber daya manusia, dan pemahaman terhadap keuangan berkelanjutan. Jadi pengembangan ekosistem ini adalah wujud komitmen OJK dalam menyusun regulasi yang transparan, membangun sinergi dengan seluruh stakeholders, dan meningkatkan kapabilitas dari industri keuangan. Nah, jadi kalau dari sisi progres saat ini,
yang telah kami lakukan adalah kami telah per Januari 2002 lalu sudah menerbitkan taksonomi hijau Indonesia. Nah, setelah ini ada beberapa hal yang juga sedang dilakukan inisiatifnya di berbagai satker di OJK, di antaranya mengkaji dan melihat bagaimana penerapan operasionalisasi dari carbon exchange, kemudian juga mengkaji juga seperti apa nanti lembaga keuangan itu bisa memitigasi resiko-resiko yang terkait dengan iklim. Dan juga tentu peningkatan awareness dan peningkatan kapasitas terkait hal ini. OJK sudah memiliki task force di mana kami melibatkan berbagai lembaga jasa keuangan untuk kita secara bersama-sama kita mendorong inisiatif-inisiatif yang ada di roadmap ini dan juga menanggapi berbagai isu-isu yang berkembang secara nasional maupun global. Nah, terkait dengan taksonomi hijau Indonesia, jadi taksonomi hijau Indonesia ini adalah pedoman yang bagi stakeholders termasuk pada lembaga jasa keuangan untuk keterbukaan informasi di sektor jasa keuangan. Jadi ini bisa menjadi pedoman saat menyusun laporan-laporan terkait dengan keberlanjutan, sekaligus menjadi referensi bagi lembaga-lembaga keuangan termasuk perbankan syariah dalam mengembangkan produk-produk dan layanan keuangan yang ramah terhadap lingkungan. Seperti itu dan termasuk untuk peningkatan kapasitas di keuangan berkelanjutan. Oke, next ini sektor pembiayaan pertama hijau. Jadi mungkin di sini yang bisa kami sampaikan bahwa salah satu kegiatan usaha berkelanjutan yang termasuk di dalam yang termasuk itu adalah UMKM. Jadi pembiayaan kepada UMKM itu kita anggap adalah dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan. Kemudian, mungkin ini slide terakhir dari saya ya Mbak. Jadi ini saya masih ada 7 menit lagi. Ya, jadi saya hanya ingin menyampaikan di terakhir bahwa berdasarkan data kami, ini alhamdulillah bank-bank umum syariah sudah menyampaikan laporan keberlanjutan kepada kami dengan perkembangan yang baik. Jadi berdasarkan catatan kami, berbagai bank syariah telah mendukung pemerintah dalam hal pembiayaan kepada infrastruktur seperti preservasi jalan lintas timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan dan Riau, dan juga telah ikut terlibat di dalam pengembangan EBT atau energi listrik terbarukan. Dan kalau kita melihat data berdasarkan laporan keberlanjutan yang disampaikan, di tahun 2021 perbankan syariah telah mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan kepada usaha yang masuk ke dalam kategori usaha berkelanjutan yang tercatat di 2021 itu sebesar 70 triliun, di mana dibandingkan tahun 2020 ini adalah peningkatan sebesar 15%. Kami sih berharap ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Mengapa ini penting bagi kami? Karena ya perbankan syariah sesuai dengan amanatnya di Undang-Undang Perbankan Syariah harus tunduk kepada prinsip syariah, dan kita semua tahu salah satu prinsip syariah adalah jangan sampai kegiatan-kegiatan usaha perbankan syariah itu menimbulkan kerusakan kepada lingkungan. Jadi menurut kami penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ini sangat selaras dengan penerapan kepatuhan syariah di bank-bank syariah. Jadi kami berharap bahwa bank syariah bisa terus mendukung komitmen pemerintah, sekaligus juga mendukung kami untuk nanti kita bisa bersama-sama kita bersinergi, kita bisa mencapai ya target nasional terkait pembangunan berkelanjutan. Mungkin itu sedikit dari saya Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Intan Natasha Putri. Boleh tepuk tangannya? Dan Bapak Ibu dengan hadirin sekalian, ini kita sudah ternyata jamnya sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya, silakan sebutkan namanya beserta instansinya. Kami persilakan. Silakan tim untuk memberikan mikrofon. Sekali lagi Pak, boleh Pak? Ditujukan ke siapa, namanya Bapak siapa, dan dari instansi mana? Silakan Pak. Terima kasih. Saya mau bertanya, minta bantuan sebetulnya ke Bu Natasha atau Bu Putri. Bapak ya, namanya siapa Pak? Iya, sebentar Bu. Saya Heri Susanto dari Bank Indek. Seperti yang Ibu tadi jelaskan,
bahwa taksonomi hijau sudah mulai diberlakukan. Nah, kami juga bank-bank diminta untuk membuat pelaporan secara berkala. Oke. Tadi yang Ibu tayangkan tadi kan ada buku Taksonomi Hijau Indonesia edisi 1 ya Bu ya, di mana di halaman paling akhir itu ada lampiran 3 kalau nggak salah, itu yang memperlihatkan contoh pengklasifikasian taksonomi hijau. Tapi hanya contoh ya Bu ya, ada 2. Kalau nggak salah itu tentang kelapa sawit dan batu bara. Nah, kami membutuhkan semua sektor yang ada klasifikasi taksonomi hijaunya Bu, itu bisa kami dapatkan dari mana ya Bu ya? Terima kasih Bu Natasha. Terima kasih Bapak Heri Susanto dari Bank Indeks ya Pak. Ya, boleh langsung dijawab Ibu Intan? Baik, terima kasih Pak Edi dari Bank Indeks. Ya, jadi memang kalau kita melihat ya, taksonomi hijau itu sifatnya pedoman Pak. Jadi gini, kalau ada pertanyaan, pertama terima kasih Pak masukannya. Sepertinya memang ini masukan yang sangat baik Pak, yang kami pikir bisa membantu industri ya, menyusul laporan yang lebih baik. Ini masukan akan coba kami sampaikan ke Satker terkait Pak. Kebetulan kan di OJK ada task force khusus nih Pak, yang mengawal penerapan keuangan berkelanjutan ini. Ini masukan ini akan kami sampaikan, tapi untuk menjawab pertanyaan Bapak, untuk langkah pertama Bapak bisa berkonsultasi dengan pengawasnya Pak. Begitu nanti biasanya dari pengawas akan di-refer kepada Satker terkait di OJK yang insya Allah bisa membantu pertanyaan Bapak. Seperti itu mungkin dari saya Mbak, terima kasih. Baik, selanjutnya silakan ada 2 penanya lagi, Bapak yang di belakang yang dengan masker hitam pertama, kedua yang sebelah sini yang di tengah. Mas, yang sebelah situ dulu, ya yang pertama. Ya, selamat pagi. Mungkin dengan Bu Intan yang terkait dengan mohon maaf, nama saya Efrin dari Bank Mandiri. Pertanyaannya Bu, yang pertama memang dalam penerapan keuangan berkelanjutan ini pasti ada tantangan. Nah, yang salah satu tantangan yang mungkin kita bisa hadapi adalah terkait dengan minimnya pemahaman debitur atau nasabah terhadap isu-isu berkelanjutan ini. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana mungkin peran dari mungkin regulator atau bank ini untuk secara persuasif untuk agar debitur atau nasabah bisa memahami terhadap isu ini. Yang kedua adalah biasanya terbatasnya green project atau project-project yang berwawasan berkelanjutan. Nah, biasanya proyek ini membutuhkan teknologi terkini yang memang membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Dan juga mengandung resiko yang cukup tinggi. Bagaimana regulasi sehingga perbankan di Indonesia dapat membiayai dengan mitigasi resiko yang mumpuni. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Erwin dari Bank Mandiri. Silakan Ibu Intan. Terima kasih Pak Ervin dari Bank Mandiri. Memang Pak ini salah satu gap yang memang kita identifikasi ya Pak ya, bahwa memang awareness terkait pembangunan berkelanjutan ini masih perlu kita optimalkan. Maka kalau dari sisi kami di OJK, tadi seperti yang saya sebutkan bahwa kami memiliki task force ya Pak ya. Salah satu task force ini adalah untuk peningkatan kapasitas dan kita melakukan koordinasi antara OJK dengan lembaga keuangan. Jadi kalau menurut kami, memang kalau kita bicara tentang mengoptimalkan pemahaman kepada masyarakat lebih luas, nih kita perlu kerjasama nih Pak. Paling nggak di kami sudah melakukan berbagai event-event yang sifatnya itu sosialisasi terkait sustainable finance. Terakhir beberapa minggu lalu kami melakukan webinar internasional untuk kita mendiskusikan terkait isu carbon trading. Di mana itu kami mendatangkan pembicara dari berbagai lembaga internasional yang bisa menjadi masukan untuk kami. Jadi seperti itu Pak, kita perlu bersama-sama kita terus mendorong peningkatan pemahaman tentang keberlanjutan. Kemudian yang kedua Pak, memang ini isu universal ya Pak ya, terkait proyek-proyek hijau masih minim, maka terkait hal ini
kami di OJK selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah dan dari berbagai kementerian lembaga untuk kita bisa sama-sama mencari isu. Kita juga sering berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan juga Kementerian PUPR dan dari kementerian-kementerian terkait lingkungan hidup untuk kita bisa mencari solusi. Jadi saya pikir diskusi-diskusi terkait keberlanjutan ini kita jangan sampai berhenti. Kalau memang ada isu-isu yang dihadapi Bapak Ibu, itu silakan disampaikan kepada kami agar nanti dalam koordinasi kami dengan kementerian terkait, isu-isu yang Bapak hadapi bisa kita sampaikan dan insya Allah bisa kita carikan solusinya bersama seperti itu. Silakan Pak Heru kalau mau menambahkan. Saya tambahkan sedikit. Jadi saat ini di global itu sedang dibuat sebuah standar laporan berkelanjutan yang baru. Ini melengkapi yang tadi di OJK sudah ada dari 2017 dan nanti di global akan ada baru. Dan di Indonesia itu yang global rencananya akan terbit akhir tahun ini. Kemudian Ikatan Akuntan Indonesia akan mengadopsinya tahun depan, insya Allah berarti 2024 akan berlaku. Salah satu isinya adalah setiap perusahaan itu nanti diwajibkan untuk mengukur dan mempublikasikan emisi karbonnya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, ini Bank Indonesia saat ini sedang mengembangkan kalkulator karbon untuk perusahaan, jadi semua pihak nanti bisa mengakses gratis, sifatnya voluntary, tidak ada kewajiban. Karena nanti kewajibannya itu nanti dari OJK dan dari Ikatan Akuntan untuk publikasi, kita bantu toolsnya. Nah, yang menarik dari kalkulator karbon ini adalah ada aturan kalau kita mengukur emisi karbon itu tidak hanya emisi langsung saja yang kita ukur, tapi emisi tidak langsung. Jadi kalau kita katakanlah beli listriknya PLN, emisinya itu kan pembangkitnya PLN, tapi karena listriknya yang kita pakai, kita wajib mengakui emisinya PLN sebagai emisi kita proporsional. Berapa kilowatt yang kita pakai? Emisinya kita hitung. Kalau kita kirim barang pakai kapal kargo, nah emisinya kapal kargo itu kita akui. Kalau kita naik pesawat terbang, emisinya pesawat terbang kita akui proporsional, jatahnya kita. Dan satu lagi yang menarik adalah kalau kita membiayai sebuah proyek, emisi dari proyek itu harus diakui. Nah, bank itu kan asetnya itu mayoritas bentuknya kredit. Setiap kredit itu ada emisinya. Jadi sebenarnya bank itu adalah penghasil emisi terbesar di nasional gitu. Bukan perusahaan batu bara, bukan apa, karena teknik penghitungannya begitu. Jadi Bank Indonesia nanti kita akan berkomitmen bagaimana kita akan membantu bank untuk menurunkan emisinya, karena kalau bank turun emisinya itu ada dua hal akan tercapai. Yang pertama adalah masalah pembiayaan. Kenapa? Karena emisinya bank mayoritas dari kredit yang diberikan. Satu-satunya cara bank menurunkan emisi adalah dengan cara meningkatkan kredit hijau gitu. Yang kedua, karena bank butuh untuk mengakui emisinya debitur sebagai emisinya dia, berarti bank harus minta debiturnya untuk mengukur emisi untuk setiap kredit. Jadi mau tidak mau nanti debitur bank juga harus mengukur emisinya, lapor ke bank, nanti bank akan pilih-pilih nih, saya mau kasih nggak kalau dia emisinya tinggi. Jadi kita harapkan bank itu menjadi katalis tidak hanya untuk mendorong pembiayaan tapi juga mendorong debitur-debiturnya untuk menjadi lebih hijau. Demikian Mbak Intan. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, silakan. Baik, terima kasih. Saya Gina dari Bank Danamon. Saya mau bertanya ke Bapak Heru yang agak teknis terkait ARPIM yang modalitas 1, Pak. Untuk modalitas 1 yang pembiayaan ke supply chain, bagaimana kita memastikan dan monitor bahwa peruntukan pembiayaan kita itu pada akhirnya disalurkan benar-benar untuk UMKM dalam supply chain-nya. Apakah ditambahkan di klausul credit agreement, kemudian bagaimana kita memonitornya, jadi burden of proof-nya tuh ada di kita atau di debitur kita yang akan menyalurkan ke UMKM-nya, kemudian caranya bagaimana? Tuh, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Gina dari Danamon. Silakan Pak Heru. Terima kasih Bu. Jadi ini adalah salah satu hasil diskusi dari Working Group Pembiayaan Inklusif, di mana Danamon salah satu anggotanya juga. Jadi tadinya kita tuh ingin ini sangat ketat, artinya harus muncul di klausul perjanjian kredit sehingga mengikat debiturnya, gitu ya. Namun karena ini adalah penerapannya sangat awal, kita perlu adjustment. Sehingga Working Group Pembiayaan Inklusif WG1 mengusulkan kita longgarkan dulu nih penerapan awal. Jadi tidak perlu ada perjanjian kreditnya. Yang penting bank
pada saat melakukan analisis kredit, ada interview, ada lain-lain, punya keyakinan bahwa debiturnya itu usaha besar itu akan menyalurkan ke UMKM. Bagaimana cara menyalurkannya? Itu banyak hal, gitu, banyak cara. Yang pertama adalah katakanlah bank melakukan analisis ke PT ABC. PT ABC gunanya untuk apa? Untuk modal kerja. Modal kerjanya bagaimana? Oh, kalau dia perusahaan supermarket, berarti dia membiayai pembelian isi supermarketnya ke UMKM, ke supplier. Tapi suppliernya tidak hanya UMKM, katakanlah oh suppliernya itu 70% UMKM, 30% non UMKM. Berarti bank kemudian melakukan analisis, berdasarkan analisis kami bahwa uangnya ini yang 70% ke UMKM. Jadi yang diakui untuk Erpim 70% saja. Jadi di analisis kredit cukup di analisis kredit saja, itu kemudian dari pernyataan bank, jadi bank men-state bahwa ada 70% akan ke UMKM itu, dan tentu saja bank harus tahu aktivitas debiturnya. Nah itu kan bank selalu secara berkala kan memonitor. Jadi pembebanannya nanti seperti itu. Demikian. Baik, ini sangat antusias ya, jadi banyak pertanyaan, silakan pertanyaan berikutnya. Ya, setelah ini Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anggrea, Bapak Ibu dari UMKM ini. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan implementasi daripada ekonomi berkelanjutan, mohon masukan apa yang harus dipersiapkan oleh UMKM untuk bisa masuk ke dalam ekosistem green economy. Terima kasih. Pertanyaannya ditujukan untuk siapa Pak Andre? Ditujukan untuk siapa pertanyaannya? Ke narasumber. Semuanya aja, oh baik. Silakan, mungkin dari Ibu dulu Bu, Ibu Restianti atau Bapak dulu? Saya dulu. Boleh Pak Heru dulu, silakan. Oke, terima kasih Pak. Ini UMKM ini adalah salah satu pihak yang sangat terdampak perubahan iklim gitu ya. Nah, di Bank Indonesia kami saat ini punya satu departemen yang khusus ngurusin UMKM. Dan itu sekarang sedang mengembangkan yang kita sebut, jadi kita pilar keuangan hijau Bank Indonesia itu ada 3. Yang satu makro prudensial, ini urusan bank. Yang kedua pasar uang hijau. Yang ketiga UMKM hijau. Nah, kita ada satu pilar khusus untuk UMKM dan ada satu departemen khusus menangani itu. Dan saat ini departemen ini sedang mengembangkan yang kita sebut model bisnis hijau untuk UMKM dan ekonomi syariah. Nah, ini kita sedang kembangkan. Nanti kalau kita sedang kerjasama dengan banyak konsultan, dengan ahli dan piloting, kita punya lebih dari 1.000 UMKM binaan dan ribuan pelaku ekonomi syariah binaan Bank Indonesia. Nah, nanti model-model bisnis ini sedang kita petakan mana UMKM yang sudah hijau dan sukses, akan kita replikasi. Kita juga mengembangkan model bisnis baru, nanti akan kita adakan pelatihan-pelatihan, workshop, piloting, technical assistant, bantuan teknis ke UMKM. Jadi mungkin saat ini memang belum begitu terasa karena masih di tahap awal, kita lagi membentuk model bisnis, tapi insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita coba kembangkan dan replikasi pelatihan ke berbagai UMKM di Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Ibu Restianti. Halo, tes. Ya. Kalau dari kami ya memang mungkin nggak langsung ya untuk green ini ya ke arah UMKM-nya. Tapi mungkin begini Pak, saya bisa memberikan salah satu contoh ya. Salah satu contoh proyek green itu adalah Tukat Mati di Kabupaten Badung di Bali Pak ya. Nah itu berdekatan dengan Kota Denpasar, kemudian ada beberapa wilayah pariwisata yang ada di situ, seperti misalnya Kute, Legian, Seminyak ya. Jadi adanya Tukat Mati ini kan ini berupa bendungan ya, berupa bendungan yang bisa menjadi suatu drainase dari perkotaan, sehingga kalau bisa menghindari dari banjir. Tapi mungkin bukan itu saja, bahwa kan kalau kita tahu tadi yang seperti saya sampaikan, Kute, Legian, Seminyak, Denpasar, itu kan termasuk daerah pariwisata ya Pak ya. Nah tentunya kalau misalnya itu daerah pariwisata paling banyak dikunjungi oleh turis-turis seperti itu. Nah kita inginnya turis-turis juga nyaman gitu ya dalam
dalam melakukan perjalanan dan liburannya gitu ya pada saat itu. Nah, jadi untuk drainase perkotaan ini bisa bisa menjaga supaya jangan sampai terjadi banjir karena dia bendungan kan, sehingga nanti pariwisata itu kondisinya lebih baik ya, tidak artinya kondisinya lebih baik sehingga para turis bisa datang dengan ini. Terus kemudian UMKM kan juga ya Pak ya, penjualan souvenir dan sebagainya itu secara tidak langsung gitu. Jadi proyek-proyek green ini Pak, kalau Tukat Mati ini selain dia bendungan gitu, irigasi juga gitu ya, mengairi juga sawah-sawah, kemudian juga dia ada hutan mangrove di samping-sampingnya sehingga itu bisa menangkap karbon dioksida seperti itu ya. Padahal kalau kita tahu bahwa Tukat Mati ini dekat dengan lapangan terbang bandara udara yang banyak CO2-nya dan sebagainya. Nah ini kan kondisi yang nyaman ini kan menyebabkan para turis, wisatawan itu nyaman gitu loh untuk melakukan perjalanannya seperti itu sehingga terdampak juga ke UMKM yang terlibat di dalam pariwisata tersebut. Jadi mungkin saya nggak bisa secara langsung menjawab pertanyaan Bapak, tapi mungkin ini pemerintah juga mensupport gitu UMKM, walaupun secara tidak langsung gitu dengan pembiayaan melalui green ini. Mungkin itu, terima kasih. Baik, silakan Ibu Intan. Dari saya sedikit, mungkin sedikit penambahan terkait dengan fungsi kami ya, mendorong dan mensupport bank-bank syariah. Jadi tadi seperti kami sampaikan di slide kami, salah satu sektor yang dianggap yang masuk di dalam kategori usaha berkelanjutan adalah UMKM. Nah dari sini kami berharap bahwa bank-bank syariah bisa lebih mensupport pembiayaan kepada UMKM. Jadi seperti itu Pak. Jadi itu mungkin dukungan kami kepada UMKM bisa kami sampaikan terkait dengan topik hari ini. Terima kasih. Semoga cukup menjawab pertanyaannya dan selanjutnya pertanyaan berikutnya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Nindita dari Bank BRI. Jadi di sini pertanyaannya saya tujukan untuk ketiga narasumber ya. Jadi memang cukup menarik seperti yang disampaikan oleh Bu Restianti tadi terkait green bond. Memang harus ada review dari ahli lingkungan hidup ya. Memang di domestik juga peraturan pun sudah dikatakan demikian untuk penerbitan yang di domestik. Cuman memang kalau kita lihat di kenyataannya nih Bapak Ibu, untuk ahli lingkungan yang di domestik memang cukup terbatas, yang dinilai untuk capable melakukan review ataupun memberikan opini. Kira-kira kalau dari sisi regulator, apakah ada inisiatif untuk menambah dan mendorong orang-orang untuk bisa menjadi ahli lingkungan hidup, jadi mempermudah para emiten untuk menerbitkan green bond ini, itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan underlying project, memang seperti yang tadi disampaikan oleh dari Bank Mandiri ya, terkait green project ini masih cukup terbatas nominalnya di Indonesia. Jadi untuk mayority mungkin boleh saya katakan lebih besar di sosialnya, project sosial. Dari regulasi sendiri apakah akan ada rencana untuk membuat ketentuan terkait penerbitan social bond khusus, dan mungkin apakah akan ada perluasan di taksonomi hijaunya ke arah sosial. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih. Mbak Andita dari BNI ya? BRI. Oh BRI ya? Betul. Baik, silakan Pak Heru untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama boleh diulang Mbak? Ya. Baik, terkait lingkungan hidup Pak. Ahli lingkungan hidup, betul. Ini mungkin nanti teman-teman dari OJK akan lebih ahli karena ini aturannya ada di POJK 51 2017, 60 2017 terkait green bond. Tapi ada satu hal, memang kita ini belum ada lembaga profesi untuk mensertifikasi proyek hijau gitu ya. Kita ada ahli lingkungan tapi bukan sebagai profesi. Nah untuk profesi itu ada beberapa syarat. Yang pertama dia punya asosiasi, kayak dokter, pengacara gitu ya, punya kode etik, punya standar. Nah kita belum ada nih, ini adalah PR kita bersama. Nah Bank Indonesia saat ini sedang mengintensifkan diskusi dengan berbagai otoritas terkait dengan OJK, dengan Kementerian Keuangan, dengan lembaga lain.
kita akan coba bagaimana kita membentuk sebuah profesi ahli lingkungan atau profesi yang sertifikator proyek hijau yang kredibel. Ini adalah PR kita bersama, kita masih tahap pembicaraan dan bagaimana, karena ini proyek besar dan tidak bisa seketika. Kita harus melatih SDM-nya, membentuk ya standarnya dan membentuk asosiasinya. Jadi sudah ada beberapa lembaga yang memberikan jasa untuk sertifikasi tapi bukan sebagai profesi. Gitu. Ini dan kredibilitasnya tentu saja masih dipertanyakan oleh pihak internasional. Ini PR kita bersama, harapannya dalam waktu dekat kita sudah mulai ada wujudnya, kita punya lembaga sertifikasi yang profesional. Mungkin itu dari saya. Untuk pertanyaan kedua Pak, rencana untuk ketentuan social bond? Social bond, nah ini pengaturannya mungkin dari OJK juga nih, karena green bond itu aturannya ada di OJK, nah mungkin social bond ke depan mungkin dari OJK juga. Baik, silakan Ibu Ristianti menambahkan. Yang pertama terkait lingkungan hidup, yang kedua tadi ya ketentuan social bond. Yang pertama tentang sertifikasi ya. Tentang sertifikasi memang perlu ya sebenarnya ya. Kalau kami dalam penerbitan Green Sukuk itu memang perlu mitra yang mitra kerja kita yang benar-benar capable gitu ya, capable. Nah untuk ini kan ada dua nih, misalnya kita ingin mengembangkan framework seperti yang tadi yang dari Green itu di tahun 2018, kemudian di 2021 kita terbitkan kita kembangkan ya frameworknya yang tadinya cuma Green aja, ini bisa untuk digunakan untuk Blue, kemudian Social, Sustainability dan sebagainya. Nah itu kalau untuk framework itu memang secara internasional kalau dari institusinya yang bisa memberikan second opinion itu memang ada beberapa dan mereka punya ketentuannya sendiri-sendiri, tapi mereka adalah lembaga internasional termasuk salah satunya Cicero. Nah kalau dari sisi kita untuk impact report kita, untuk impact reportnya dari Green Sukuk ini sendiri setiap tahunnya kita keluarin. Jadi itu laporan dan juga kita menyampaikan bahwa ada impact terhadap ke lingkungan gitu ya dari penerbitan Green Sukuk ini gitu. Nah itu kita biasanya menggunakan ada 3 ya, Pricewaterhouse, kemudian KPMG dan juga Ernst & Young. Kita 2 kali terakhir ini dengan Ernst & Young. Nah dari sisi mereka itu karena kita bisa melihat bahwa mereka secara internasional capable dan framework kita itu sendiri sudah disesuaikan dengan standar internasional yang sudah ada. Nah tapi dari personilnya gitu ya, berarti kan tadi yang Ibu tanyakan mungkin personilnya ya, perlu nggak ya sertifikator gitu untuk itu? Saya rasa perlu ya, itu bisa memberikan salah satu nilai tambah juga ya terhadap produk yang akan dikeluarkan tersebut gitu, produk yang akan di launch tersebut karena yang mengaksesnya juga dari individunya punya sertifikasi gitu. Nah dari institusinya juga seperti itu. Nah secara lebih lanjut mungkin itu pendapat dari saya ya Bu ya. Kemudian dari sisi rencana sosial bond, kalau dari mungkin ada, saya nggak tahu ya Kementerian Keuangan karena kami juga ada menerbitkan sosial SDG bond untuk tingkat internasional gitu ya, SDG bond global gitu. Tapi kalau dari sosial sukuk sebenarnya tuh udah ada. Pemerintah sudah mengeluarkan CWLS, Cash Wakafling Sukuk sebenarnya. Cuma mungkin karena dia ini adalah dia blended ya antara sukuk dengan wakaf gitu ya. Ini memang literasi sosialisasi edukasi itu perlu semakin digalakkan gitu. Sebenarnya ini CWLS bisa masuk kategori ke sosial gitu ya, tapi mungkin nggak terlalu populer karena imbalannya itu nggak kembali kepada pewakafnya gitu ya, imbalannya setiap bulan itu diserahkan kepada nazir, kemudian nazirnya akan
mengelola di proyek-proyek atau program-program sosial mereka gitu di kenaziran tersebut gitu. Nah nanti setelah jatuh tempo, sukuk cash wakafling suku yang kita biasa pakai generiknya tuh SWR atau SW gitu ya, kalau SWR itu retail ya. Nah itu nanti pada saat jatuh tempo itu kembali tuh kepada wakifnya yang mewakafkan. Jadi ini adalah wakaf temporer gitu. Kemudian nanti imbal hasilnya artinya ini nanti di istilahnya tuh harus produktif. Jadi produktif diinvestasikan di sukuk. Kemudian hasil imbalannya kemudian yang digunakan untuk program-program sosial tersebut. Tapi nanti di jatuh tempo kembali lagi kepada investor. Nah itu Bu sebenarnya kalau kita sebenarnya ini udah masuk dalam sosial sukuk malah ya. Kalau kita lebih detail lagi seperti itu. Mungkin itu dari kami penjelasannya. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu Intan menambahkan. Ya, terima kasih Mbak Andita ya dari Bank BRI. Jadi kalau kita bicara green bonds, memang sudah ada POJK nomor 60 tahun 2017 yang menjabarkan terkait persyaratan penerbitan dan persyaratan efek untuk utang yang berwawasan lingkungan. Tetapi karena ini adalah merupakan kewenangan dari Satker di OJK terkait pasar modal, mungkin kalau memang dibutuhkan forum terkait ini, kalau banyak peminatnya nanti bisa kami sampaikan kepada departemen terkait. Tetapi minimal informasi bisa sampaikan di dalam POJK tersebut itu sudah menjabarkan, sudah mendetailkan apa saja persyaratannya. Misalnya sedikit yang mungkin saya pahami, kalau ada persyaratan kegiatan-kegiatan usaha apa saja yang bisa menerima pembiayaan dari green bonds misalnya. Termasuk misalnya emiten mau menerbitkan green bonds, ada persyaratan harus ada pendapat dari ahli lingkungan. Dan juga ada berbagai persyaratan terkait dokumen-dokumen apa yang perlu disampaikan ke OJK termasuk pelaporannya. Jadi itu ada POJK terkait green bonds yang bisa nanti kami refer ke Departemen Pasar Modal, termasuk pasar modal syariah. Kemudian kalau terkait social bonds, secara khusus di OJK sepertinya itu sudah terangkum di dalam berbagai POJK kami. Jadi kan memang kalau fungsi kami adalah kami memberikan pengaturan dan pedoman kepada lembaga jasa keuangan, termasuk kepada emiten, untuk syarat-syarat dan bagaimana prosedur untuk penerbitan efek ya. Jadi secara khusus tentang social bond belum ada, tapi pengaturan kami sudah mendukung terhadap hal itu. Ya, itu sekian dari saya Mbak, terima kasih. Baik, semoga cukup jelas jawabannya Mbak Dita. Sebelum saya menutup sesi talkshow kita pagi hari ini, saya akan memohon dan bersediaan untuk Bapak Ibu sekalian untuk memberikan closing statement. Pak Heru, silakan yang pertama. Ya, terima kasih. Jadi UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah dan ekonomi syariah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia di masa depan. Jadi kalau kita ingin ekonomi kita tumbuh berkelanjutan, tidak hanya saat ini tapi juga sampai dengan anak cucu kita nanti, maka sangat penting bagi kita secara bersama berkolaborasi, bersinergi untuk mendukung, menguatkan pembiayaan dan menguatkan kapasitas UMKM dan pelaku ekonomi syariah. Seperti itu, silakan dilanjutkan Ibu Restianti, closing statement. Ya. Mohon izin Ibu, suaranya belum keluar. Jadi Bapak Ibu sekalian terkait dengan karena di sini kami menyampaikan mengenai green sukuk ya Bapak Ibu sekalian, artinya pemerintah itu punya komitmen yang cukup kuat. Mungkin tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pemerintah mungkin tidak secara langsung ya dalam hal ini terkait dengan penerbitan green sukuk ini
mendukung UMKM, tapi untuk proyek-proyek green ini ya, di mana nanti termasuk diantaranya sektor renewable energy, sustainable transportation, kemudian energi efisiensi, lalu resilient terhadap climate change, green building ya Bapak Ibu, kemudian sampah atau waste atau energy waste itu tentunya nantinya juga mendukung UMKM seperti itu. Nah, yang kami harapkan kalau dari sisi pemerintah, kita itu saling bahu-membahu semua stakeholder gitu untuk mendukung mengenai sustainability financing ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau pemerintah mungkin terlibat dari sisi issuer gitu ya, kemudian dari kebijakan dari Bank Indonesia dan juga OJK seperti itu. Bapak Ibu dari perbankan mungkin bisa ikut serta terlibat juga gitu ya, seperti misalnya investornya sendiri menjadi investor sendiri atau menjadi issuer juga seperti BRI dan BNI kemarin ya, seperti itu mengeluarkan green bond-nya gitu. Kemudian juga ya semuanya lah kita saling bahu-membahu, sinergi, nanti ke depannya juga trennya akan lebih ke arah pembiayaan yang secara berkesinambungan atau sustainability financing. Mungkin itu aja dari kami, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selanjutnya Ibu Intan untuk closing statement-nya. Ya, baik. Pertama-tama terima kasih kepada Bank Indonesia telah mengundang kami dan kepada Bapak Ibu yang sangat antusias dalam diskusi pagi hari ini. Yang bisa sedikit kami sampaikan, jadi dari OJK kami akan terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dan stakeholders lain, termasuk kepada dengan Bank Indonesia, untuk terus kita meningkatkan penerapan keuangan berkelanjutan. Selain itu juga kami berharap sekali Bapak Ibu dari perbankan, syariah bisa juga mendukung langkah-langkah pemerintah dan OJK untuk kita bisa sama-sama memitigasi ya berbagai dampak yang dihasilkan dari perubahan iklim. Jadi semoga usaha kita diridhoi dan nanti hasilnya akan terasa ya untuk generasi kita mendatang. Itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Bapak Heru Rahadian, Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, Ibu Restianti, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, dan juga Ibu Intan Natasha Putri, Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK. Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia, kami informasikan untuk tetap duduk di tempat karena selanjutnya akan ada pembagian souvenir dan kami berkenan kepada Bapak Ibu apabila yang belum melakukan registrasi, silakan untuk scan registrasi yang ada di TV samping sebelah sini. Karena seluruh materi dari narasumber akan dikirimkan via email. Jadi sekali lagi kami mohon Bapak Ibu karena akan diberikan souvenir masing-masing. Bapak Ibu yang belum melakukan registrasi, silakan melakukan registrasi. Semua materi dari narasumber akan dikirim. Baik, sekali lagi kami ucapkan dan terima kasih kepada para antusiasme Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu untuk hadir mengunjungi International Booth mulai dari modest fashion, makanan, minuman halal, dan masih banyak lagi. Informasi jadwal acara dapat ditemukan di website .co.id. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih partisipasi, antusiasme, semangat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Putri Juniawan, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh kita tutup hari ini dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ada foto bersama terlebih dahulu.